Selamat sore ibu-ibu semua. Nah, sore ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan sesi 2 kita atau sesi 8 kita pada modul 2 mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, ibu-ibu sudah tahu belum bagaimana cara pengelolaan keuangan dalam keluarga? Nah, berarti ibu sudah tahu kan? Malah pintar ibu lagi kan? Nah, pengelolaan uang yang tepat ada beberapa hal harus kita perhatikan, Bu. Nah, yang pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Setiap ada pendapatan, kita sisihkan. Dan misalnya, setiap ada pendapatan, kita sisihkan memakai sistem amplop, ataupun memakai sistem kas harian. Sistem amplop, setiap ada pendapatan kita sisihkan, kita letakkan amplop misalnya kan, amplop A untuk listrik misalnya, amplop B misalnya untuk bahan makanan, untuk bahan masak, amplop C untuk jajan sana. Begitu pun sebaliknya. Berarti ibu pernah melakukannya kan? Kemudian lagi, biasakan menabung dengan disiplin. Nah, dalam keluarga biasakan menabung. Nah, berapapun pendapatan kita, biasakanlah menabung. Karena dengan menabung itu membuat kita bisa berjaga-jaga untuk kebutuhan yang mendesak. Nah, dalam menabung ini adalah anak-anak kita menabung, ajari mereka cara menabung, ataupun membuat gerakan 1000 per hari juga bisa ibu-ibu. Pernah nggak ibu melakukan? Misalnya suruh anak-anak beli apa, misalnya suruh beli gula misalnya ke pasar kan, ada sisanya misalnya 1000, ajaklah anak suruh nabung misalnya sehari 1000, besok 1000, kan bisa juga Bu ya kan. Nah, kemudian dalam mengelola keuangan yang tepat, kalau misalnya ibu pastikan kepikiran, kalau misal apalagi kalau misalnya banyak kebutuhan, pasti kepikiran kan untuk berhutang. Nah, pertimbangkanlah dulu dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Nah, sebelum ibu-ibu berhutang, pikirkan dulu dengan matang, apakah setelah saya berhutang, apa yang saya butuhkan, apakah saya harus mendahulukan kebutuhan ataukah keinginan. Ayo ibu-ibu, kalau misalnya ibu berhutang, misalnya ibu mau beli apa, apakah ibu harus mendahulukan kebutuhan ataupun keinginan ibu misalnya. Pasti ibu bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan kan. Yang kebutuhan itu misalnya beli beras, ya kan, beli susu anak, belanja, itu kebutuhan ibu. Kalau keinginan misalnya buat bapak, beli rokok misalnya, itu kebutuhan, itu keinginan. Jadi sebelum ibu-ibu berhutang harus memikirkan dulu mana kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi sebaiknya sebelum ibu berhutang ataupun kalau ingin berhutang, sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bu, bukan untuk keinginan ataupun untuk kegiatan produktif aja. Misalnya untuk belanja dapur misalnya kan, jangan untuk memenuhi keinginan beli sepatu misalnya, beli sandal, jangan Bu. Nah, kemudian pasti ibu kepikiran kalau misalnya mau berhutang, ada nggak kepikiran ibu kalau misalnya seharusnya tidak berhutang? Cobalah pikir-pikir dulu apa yang harus ibu kerjakan sebelum berhutang. Nah, ada kayak ibu kan, misalnya seharusnya sebelum berhutang, jika ada, gunakan tabungan ibu terlebih dahulu. Misalnya dari sisa amplop tadi ataupun dari sisa kas harian tadi. Nah, gunakan
jangan keburu-buru berhutang. Nah, dan kemudian apabila ibu berhutang, apabila ibu ingin berhutang, pasti kan kepikiran juga berapa pinjaman yang kita pinjam, ya kan Bu? Nah, jadi seharusnya sebelum ibu berhutang, pikir-pikirkan dulu. Karena apabila kita nanti berhutang tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka kita juga yang akan terbeban. Makanya sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitung dulu berapa besar pendapatan kita. Nah, sesuaikan berhutang dengan pendapatan kita, Bu. Nah, gimana Ibu udah paham, Bu? Nah, kemudian apabila juga kita berhutang, pastikan mencari pengembaliannya yang paling murah, ya kan bukan? Nah, jadi sesuaikan apabila ibu berhutang, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Jangan cari bank atau misalnya koperasi yang pinjamannya lebih besar dari pendapatan kita kewalahan, Bu. Nah, kemudian setelah ingin minta pinjam, pasti ibu-ibu pasti ingin kita kemana, mau pinjam uang, ke tempat mana, ke siapa yang bisa meminjamkan uang, pasti kita berpikiran kan. Makanya carilah tempat-tempat pinjaman dengan total pengembalian yang murah. Jangan mencari pinjaman yang lebih besar, karena bisa merugikan atau bisa menyusahkan ibu-ibu semua. Nah, gimana ibu-ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baiklah ibu-ibu semua, berarti sampai sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini di langkah 4. Kita sambung besok sore lagi di sesi berikutnya. Terima kasih ibu-ibu.